Kira-kira apa peran dan kontribusi besar yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan oleh DPD untuk tetap terbangunnya sebuah wawasan kebangsaan ini? Kita ini sifatnya bukan yang sebagai eksekutor ya, karena kita harus lapor kepada DPR, kemudian kepada Presiden. Saya selalu menyuarakan kita sudah waktunya harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli. Apa kira-kira peran perguruan tinggi yang bisa dilakukan ya, khususnya mahasiswa untuk mendorong agar wawasan kebangsaan ini juga sudah dimiliki oleh mahasiswa? Selamat berjumpa kembali dengan podcast Universitas Bojonegoro. Kami sampaikan selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami Universitas Bojonegoro kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Bapak Insinyur A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Ya, namanya agak sedikit bikin ini Pak G. Beliau ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau lebih sering disebut sebagai DPD Republik Indonesia. Selamat datang Pak Lanyala. Selamat datang. Assalamualaikum. Yang hari ini juga menyempatkan hadir di sela-sela reses ini ya Pak ya. Di sela-sela reses di Jawa Timur. Kemudian kami juga kedatangan beliau adalah Bapak Dr. Arief Janwarso SOS MSI. Beliau ini sudah tidak familiar atau sudah familiar sekali dengan kita ya, karena beliau ini adalah Bapak Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ayi. Pemirsa, hari ini kita akan berbicara tentang wawasan kebangsaan karena memang kebetulan salah satu tugas dari Bapak Ketua DPD RI ini adalah selalu mempromosikan, selalu mendiskusikan, selalu mendorong agar terciptanya wawasan kebangsaan. Nah, begini Pak Lanyala, kita tahu bahwasanya mungkin DPD salah satu dari lembaga negara yang mempunyai peran vital untuk mendorong agar terciptanya wawasan kebangsaan ini di seluruh segmen kehidupan masyarakat, bukan hanya masyarakat secara umum, tetapi juga mahasiswa. Nah, kira-kira apa peran dan kontribusi besar yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan oleh DPD untuk tetap terbangunnya sebuah wawasan kebangsaan ini khususnya bagi kalangan generasi muda mahasiswa? Jadi begini, yang perlu kita pahami dulu adalah tugas DPD. Ya. DPD RI itu tugasnya adalah yang dia sebagai DPD dia harus menerima aspirasi dari seluruh masyarakat di dapilnya. Ya. Kalau saya sebagai Ketua DPD RI otomatis di seluruh Indonesia. Yang kemudian kita juga ikut mengawasi seluruh yang ada di dalam daerah pengawasan ini. Tapi yang paling penting memang kita ini harus banyak menyuarakan kepada daerah apa aspirasi-aspirasi. Jadi kita ini menerima aspirasi dari rakyat. Hasil aspirasinya ini kita ini sifatnya bukan yang sebagai eksekutor ya, karena kita harus lapor kepada DPR, kemudian kepada Presiden. Aspirasi itu dijalankan atau tidak itu tergantung DPR sama Presiden. Jadi disitulah kelemahannya daripada DPD RI. Makanya saya selalu terjun ke lapangan. Saya sudah keliling di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten kota yang saya hadiri. Saya selalu menyuarakan kita sudah waktunya harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli. Karena di dalam perjalanan bangsa ini sejak amandemen 99 sampai tahun 2002 ini ada sesuatu yang mengganjal di kita. Salah satu contohnya bahwa kita ini selalu ngomong Pancasila, tapi nyatanya tidak Pancasila. Ayat keempatnya hilang. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa kita ini harus kembali kepada Undang-Undang 45. Keliling saya tidak capek-capek, keliling ke universitas, keliling ke pesantren, keliling ke seluruh Indonesia. Saya konsisten, saya selalu sampaikan kenapa kita harus kembali. Karena negara kita ini sekarang ini sejak 20 tahun kita ini menggunakan ala liberal. Iya toh, sama individualisme. Ini yang kayak begini ini
titipan founding fathers kepada kita itu adalah kita harus menjalankan apa yang dipatok sama founding fathers kita, demokrasi Pancasila. Nah, sejak 99 di amandemen sampai tahun 2002 ini sudah diteliti oleh Profesor Kailan dari UGM. Prof Kailan. Ini Undang-Undang Dasar 45 ini sudah berubah 95%. Nah, inilah yang membuat terganjal buat kami saya sebagai Ketua DPD RI dan merangkap sebagai anggota MPR. Nah, kita akan mengusulkan supaya sudah waktunya kita kembali kepada Undang-Undang 45. Karena apa? Kita nggak bisa terus-menerus seperti ini. Kasihan rakyat kita. Kasihan negara kita, semakin tahun semakin banyak hutang kita. Nah, Presiden Jokowi tidak salah dia hutang karena memang dia dikasih peluang. Tidak salah, memang ada peluangnya. Tapi coba seandainya ini kembali kepada Undang-Undang 45, hasil kekayaan bumi itu dikelola oleh kita sendiri, oleh kita sendiri, dan saya yakin kita tidak perlu ngutang, malah kita bisa ngutang yang di luar. Itu kalau misalnya demokrasi Pancasila benar-benar menjadi betul-betul dilaksanakan. Tapi nyatanya tidak tahu tangan-tangan jahil ini tahun 1999 sampai 2002 ada titipan-titipan dari luar. Ya akibatnya seperti ini. 20 tahun ini semakin terpuruk. Jadi harta kekayaan negara kita ini dikuasai oleh segelintir orang, sedangkan rakyat kita semakin miskin. Nah, ini yang tidak boleh kita biarkan, dan ini harus kita keliling dan kita sampaikan kepada publik. Itulah yang selama ini saya tetap konsisten keliling di seluruh Indonesia. Saya sampaikan kepada para akademisi, para kiai, dan selalu saya juga membuat FGD sampai detik ini. FGD itu sampai saya jalan, dan sekarang akan kita usulkan. Kalau waktu itu kan masih pribadi saya. Sekarang saya sudah membuat naskah akademik melalui Universitas Indonesia dan UGM, dan kita akan mengusulkan kepada DPD RI bahwa menjadi usulan resmi dari DPD RI kepada Presiden untuk kembalikan Undang-Undang Dasar 45. Lah, mudah-mudahan bisa diterima oleh rekan-rekan. Dan orang akan selalu mengatakan kepada saya, lupanya lah, kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, berarti DPD RI bubar. Saya katakan, nggak ada masalah. DPD RI bubar, nggak ada masalah. Tapi yang jelas DPD RI ini mewakili perseorangan, dan sudah dilaksanakan pemilunya berapa kali? 4 kali. Dan sudah ada. Lah, ini yang harus kita gabungkan. DPD RI yang melalui pemilu, bukan atas nama DPD RI, kita harus masuk ke dalam DPR RI. DPR RI ini terjadi ada 2 bagian, ada bagian partai politik dan ada bagian perseorangan. 2 kamar tadi itu ya. Kita tidak gunakan bikameral, tapi kita masuk di dalam DPR RI. Partai politik dia punya pemilunya sendiri dan sudah dilaksanakan. DPD RI dia masuk sebagai DPR RI tapi sebagai perorangan. Nah, disinilah kita buat adendum. Nah, di sini, nanti utusan daerah ini siapa? Utusan daerah itu adalah tokoh-tokoh adat, Kerajaan Kesultanan Nusantara, itu yang mewakili utusan daerah. Nah, dan utusan golongan ini siapa? Utusan golongan ini kaum profesional, seperti akademisi, kemudian organisatoris seperti kelompok-kelompok NU, Muhammadiyah. Nah, ini dia mewakili sebagai utusan golongan. Nah, disinilah akhirnya berkumpul semua di MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini lembaga tinggi negara kita satu level semua. Satu level. Bagaimana MPR mau perintah kita kalau satu level? Coba dia lebih tinggi sama kita. Nah, ini kita akan guyup di sini menjalankan negara ini. Inilah yang kita kita bahas selalu di DPD RI, dan akan mudah-mudahan seluruh anggota DPD ini kompak
dan akan kita putuskan di sidang paripurna dan kita akan sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Saya itu. Terima kasih. Saya pikir sangat menarik nggih, Pak Lanyala, tentang kontribusi atau peran yang nanti akan dilakukan. Artinya memang perguruan tinggi itu betul-betul menjadi salah satu mitra strategis ya, harus mendorong ke sana begitu ya. Harus. Iya. Nah, ini yang menarik Pak Yi, bahwa ada salah satu hal yang tadi sempat disinggung oleh Pak Lanyala tentang bagaimana peran perguruan tinggi itu berkontribusi besar untuk bagaimana membangun sebuah komitmen tentang wawasan kebangsaan. DPD sudah berapa roadmap sudah akan dilaksanakan untuk menuju ke sana. Nah, bagi perguruan tinggi sendiri Pak Yi, apa kira-kira peran perguruan tinggi yang bisa dilakukan ya, khususnya mahasiswa untuk mendorong agar wawasan kebangsaan ini juga sudah dimiliki oleh mahasiswa sejak mereka duduk di bangku kuliah gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih Mas Taufik. Ya. Jadi kalau peran perguruan tinggi kaitan dengan wawasan kebangsaan adalah setiap mahasiswa baru Universitas Bojonegoro itu, mulai saya jadi ketua yayasan itu tahun 2013, setiap mahasiswa baru masuk ke Universitas Bojonegoro ada yang dinamakan PPKMB yang waktu itu namanya ospek. Selalu ada materi tentang wawasan kebangsaan yang diberikan oleh mahasiswa, yang diberikan oleh dosen. Kita juga bekerja sama dengan Kodim untuk mahasiswa baru Universitas Bojonegoro. Selain itu, di kampus di Universitas Bojonegoro kita juga menyiapkan mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, yang dua mata kuliah itu memang berusaha untuk menanamkan rasa cinta mahasiswa terhadap bangsa, terhadap NKRI, terhadap Bhinneka Tunggal Ika, terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bagaimana kemudian kaitan dengan mahasiswa itu harus juga belajar kaitan demokrasi. Setiap mahasiswa pernah merasakan bagaimana memilih ketua BEM, baik BEM universitas, praktek secara demokratis, betul ya? Dan eksekutif mahasiswa, baik itu tingkat universitas, tiap fakultas, semua itu kita lakukan secara demokratis. Dan mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memaparkan visi misinya. Dia juga, para mahasiswa juga kita undang untuk melihat apa sih yang akan ditawarkan. Jadi memang kita berusaha untuk secara praktis mahasiswa harus seperti apa. Ada juga kemudian program-program seperti Bela Negara, itu yang dilakukan oleh UKM Menwa, yang itu biasanya juga dilakukan di Malang. Kemudian selain itu, kita beberapa tahun ini juga melakukan pelatihan leadership yang di dalamnya juga ada kaitan dengan memberikan wawasan kebangsaan. Kalau pelatihan leadership ini kita mengundang anak-anak SMA yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, kemudian akan kita latih di sini. Kita juga sama, itu kerjasama dengan Kodim kaitan dengan materi wawasan kebangsaan, kemudian ada outboundnya di sana, sehingga mahasiswa itu paham antara teori leadership dengan permainan outbound. Jadi di kita juga ada flying fox dan sebagainya. Itu beberapa hal yang memang kita juga konsisten bahwa wawasan kebangsaan itu penting dan itu harus ditanamkan di mahasiswa, sehingga pada saat dia lulus memang cinta bangsa ini, cinta NKRI sudah tertanam di jiwa mahasiswa. Sehingga selain itu kita juga memberikan pelatihan kaitan public speaking misalkan, itu hanya untuk mendukung. Selain dia mempunyai wawasan kebangsaan, dia harus punya soft skill yang lain. Sehingga seringkali orang lulus itu tidak hanya kemudian dia akan ditanya IPK, tapi dia harus punya kelebihan apa, itu harus ditunjang oleh soft skill. Sehingga wawasan kebangsaan yang kuat kemudian tidak didukung oleh soft skill, mereka tidak akan bisa untuk berkembang, mereka tidak akan bisa mengisi pembangunan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sangat komplit ya berarti ya. Ya, jadi prinsipnya sebetulnya kalau ini sedikit kita tarik dari konklusi ya, sebetulnya kita pengen sih diskusi lebih panjang lagi dengan Pak Lanyala, tapi waktu juga yang sangat membatasi dengan diskusi kita, sangat membatasi podcast kita pada hari ini. Tapi secara prinsip begini, mungkin bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya sebetulnya antara perguruan tinggi dengan DPD itu adalah sebuah mitra strategis yang sama-sama akan bertemu di satu titik.
misalnya dari DPD itu tentang nanti akan bagaimana mendorong sebuah kebijakan yang kemudian nanti akan berkomitmen untuk kembali ke UUD 45 misalnya begitu, sebagaimana apa yang dulu sempat diinginkan oleh founding founder kita. Di sisi lain perguruan tinggi itu menyiapkan mahasiswa dari sisi soft skill maupun hard skillnya yang diharapkan nanti pasca mereka lulus itu menghasilkan sebuah seorang alumni yang mempunyai pemikiran dan komitmen kebangsaan yang kuat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya DPD RI dan perguruan tinggi saling berkelindan, yang antara satu dengan yang lain itu akan sangat mempengaruhi dan sangat diharapkan oleh bangsa ini untuk mencapai apa yang diinginkan oleh para founding founder kita. Terima kasih sekali Bapak Lanyala Mataliti, Pak Ayi, menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, tetapi yang paling penting yang dapat kita tarik dari podcast kita, dari diskusi kita hari ini adalah betapa bahwasanya untuk melahirkan sebuah komitmen kebangsaan harus dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan para pihak. DPD tidak mungkin bisa menjalankan ini secara sendiri, perguruan tinggi tidak mungkin bisa melakukan ini dengan sendirinya. Tetapi kolaborasi strategis, mitra strategis menjadi sangat penting untuk bagaimana obsesi, visi, misi kebangsaan kita ini akan tercapai. Saya Ahmad Taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.